kerja di perusahaan korporat kok tiba-tiba bikin nasi goreng, ini kan sesuatu yang mencurigakan. Monggo silakan 5 menit Anda perkenalkan siapa Anda dan kemudian background Anda apa, kemudian kenapa saya harus percaya bumbu nasi goreng Anda enak. Silakan. Susah nih PR-nya Pak Abi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, sahabat Pak Bi, bisa bikin brand dan sebagainya. Nah, saya agak sedikit meralat nih dari apa yang di Pak Bi sampaikan ini. Mohon maaf Pak Bi, saya kebetulan belum pernah jadi profesional Pak Bi. Oh gitu, ya, mantap. Jadi memang dari awal saya itu petarung jalanan. Jadi memang ya dari mulai bisnis kecil-kecilan dari pinggir jalan sampai akhirnya punya warung gitu dengan sekian banyak cabang, tapi karena mungkin tidak termaintain dengan baik ya, jadi akhirnya rontok semua. Makanya teman-teman yang punya restoran berjaringan itu, nah itu hati-hati, kalau nggak kuat manajemennya bisa rontok gitu. Saya sudah mengalami itu, karena bisa masak sama bisnis restoran itu hal yang berbeda ternyata Pak Wi. Nah, jadi bisa masak dengan saya hebat chef, bisa masak, tapi dengan mengelola sebuah restoran itu hal yang berbeda. Maka dari situ saya coba, kebetulan backgroundnya tadi pernah punya warung gitu, sehingga teman-teman pernah melihat beberapa seasoning yang ada, sampai akhirnya kita awalnya membuat semua B2B Pak Bi, untuk bumbu-bumbu. Jadi semua bumbu yang berkaitan dengan restoran. Nah itu kita buatin. Pokoknya kalau ada, saya pengen rasa seperti ini, bumbunya seperti apa gitu ya. Nah itu insya Allah bisa kita buatin. Biasanya begitu Pak Bi. Jadi saya belajar dari otodidak juga gitu semuanya. Nah sampai akhirnya kami memutuskan, kelihatannya seperti Pak Bi sampaikan, ya, menu putus asa ini menarik untuk digarap gitu Pak Bi. Nah, menu putus asa itu kenapa ya? Tadi untuk menyelamatkan muka ketika sudah bingung lihat semua daftar menunya kepanjangan. Nah, ujung-ujungnya nasi goreng gitu, Abi. Nasi goreng. Ujung-ujungnya nasi goreng. Itu menu putus asa kalau kita bilang, Abi. Nah, maka ini kita sekarang develop itu. Kita sebenarnya punya 10 varian menu rasa nasi goreng. Dan hari ini kita lebih spesifik lagi, yang sedang kita develop bumbu-bumbu untuk makanan tradisional, Abi. Supaya khasanah Nusantaranya itu lebih terangkat gitu, insya Allah gitu. Jadi lebih semua menu tradisional. Karena kalau Western saya nggak terlalu jago gitu ya. Saya juga dibesarkan di desa gitu, sehingga ya lidahnya udah terlanjur jadi Jawa gitu, mungkin udah terlanjur dari desa gitu. Ternyata di desa itu susah, mau disuruh Western itu sulit gitu, Abi. Maka sampai hari ini kita develop beberapa seasoning ya, terutama yang kita kembangkan launch awal di pasaran itu memang ada 3 bumbu nasi goreng yang tadinya mereknya seperti yang kemarin kita sempat di bulan Agustus itu kita sampaikan ke teman-teman mungkin ya, itu kan bumbu mamaku. Ternyata bumbu mamaku sudah dipakai tidak boleh dipakai karena sudah dipakai oleh Mama Suka kalau nggak salah, insya Allah. Nah, sehingga kami akhirnya bekerja keras bagaimana caranya supaya keluar blend baru, ya, ketemulah La Tanta ini. Nah, La Tanta itu artinya so much atau banyak rasa gitu. Nah, itu, dan memang tidak seperti Pak Wi sampaikan, tidak hanya tulisan ya. Yang paling penting itu ternyata setelah masuk di lapangan bagaimana brand itu punya value dan menjadi evoklist di setiap orang. Nah ini memang PR-nya itu Pak Wi. Itu yang nggak lumayan membuat jadi itu ilmu Pak Wi yang paling berat, itu pusing kita itu. Aduh, gimana caranya hentiannya. Itu memang jadi PR yang terus kita pikirkan sehingga ini bisa masuk dalam satu evoklist. Karena memang kalau kami itu coba berusaha bukan menggeser Pak Bia, ambil part of bagian dari kalau anak-anak biasa makan seperti Pak Bi bilang, anak kos itu paling suka dengan ya create-nya Pak Bi yang dulu itu, yang jadi success story Pak Bi itu.
Nah, itu gimana caranya? Soalnya mereka hanya dengan nasi goreng saja, dia sudah bisa makan enak sama seperti Indomie yang Pak Bi create kemarin gitu. Itu seperti itu, Pak Bi. Nah, Ya, ya. jadi ini positioningnya itu. Jadi kita memposisikan diri sebagai sementara pemadam kelaparan gitu ya. Jadi kalau orang lapar, ingetnya nasi goreng, bumbu nasi goreng kita. Nah itu sementara begitu, Pak Bi. Nah Ya, sampai ya, hari ya. ini, memang, nah ketika kita rintis ini ternyata dalam perjalanannya ya COVID ini mulai menyerang dan melanda seperti tadi Pak sampaikan Pak Bi. Saya sempat ikuti di awal tadi sesi awal Pak Bi. Ya kita nggak tahu nih kapan berakhir. Ada yang bilang Desember, November dan tahun depan dan sebagainya. Hmm. Jadi ya bisa jadi ini jadi habit yang memang jadi baru gitu seperti sekarang. Maka akhirnya kita juga pivot Pak. Nah, ke beberapa olahan-olahan ini juga kita kencengin karena kita mulai jalankan dengan cara jaringan. Jadi ternyata semua effort mesti kita pakai. Kalau online aja semua hari ini main online, ya, kenceng-kencengan online gitu ya. Tapi ternyata relasi jaringan itu sangat membantu kita untuk membuat lebih apa ya jaringannya lebih luas sehingga pasarnya Ya, lebih terbuka gitu Abi. Nah itu ya. ternyata membantu sekali hari ini. Baru terasa oh ya ternyata jaringan, kolega dan sebagainya itu sangat membantu untuk pada kondisi saat ini. Nah dan hari ini mulai banyak permintaan kita itu malah snacking Pak Bi. Agak Hmm. lucu juga ya. Jadi sampai apa ya mungkin anak-anak pada di rumah semua nggak sekolah yang biasanya makan sekali dua kali jadi tambah lagi udah nasi gorengnya habis gitu apalagi habis gitu ya. Nah kadang-kadang apa yang bisa dimakan ya snack apa yang itu sampai seperti itu. Jadi snacking hari ini mulai rame di pasar umum gitu Pak Bi. Nah ini Ya, mungkin ya. sedikit cerita bagaimana saya hari ini sampai hari ini akhirnya kita memutuskan Latara itu kita jadikan merek untuk brand yang akan kita angkat untuk jadi B2C ya karena selama ini kita B2B. Jadi Ya. dengan corona ini B2B semua ya hancur pasti. Ya Ya, ya, ini ya. udah jelas jelas omset terjun bebas deh semuanya gitu. Ya, ya. Restoran, warung yang kita supply semua tutup. Apalagi yang rame-rame justru yang rame itu kena efek pertama kali karena pasti akan ditutup pertama kali karena dia terlalu rame gitu ya. Nggak boleh Ya, kumpul ya. orang dan sebagainya. Nah maka akhirnya kita coba ya tadi dengan jaringan, dengan online dan sebagainya supaya tetap bisa survive. Nah, Ya. ini yang kami kerjakan begitu. Tadinya B2B, nah akhirnya sekarang B2C-nya kita kencengin nih semua jaringan, kolega dan sebagainya kita coba hubungi kembali untuk bisa kita coba jalin kolaborasi dan sebagainya. Karena sekarang kalau nggak kolaborasi terlalu lama Pak Bi, harus Ya, betul. berkolaborasi. Nah sama Ya. dengan sebenarnya di BBB itu kan kalau kita beli masker kayak kemarin, nah itu akan terjadi saling menghidupi akhirnya gitu. Kita juga sama-sama Ya, saling ya. butuh gitu. Betul, betul. Nah itu contohnya begitu Pak Bi. Ya. Nah begitu Baik. Pak Bi sedikit cerita tentang bagaimana sampai B2C ini terjadi gitu. Yang tadinya kami base-nya B2B karena suatu dan lain hal akhirnya jadi B2C hari ini. Itu gitu Pak Bi. Ya. Baik. Beruntungnya Anda masuk ke bisnis yang berbasis perilaku, yaitu berbasis habit. Bukan hanya Ini, habit, tapi bahkan ritual kan. Karena ini makan itu adalah ritual sehari-hari dari ritual. setiap orang. Ya. Ada dan Anda memilih produk yang bisa dilakukan atau dikonsumsi dalam ritual itu baik sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Ini, Sarapan nasi goreng itu enak, ya, cuman porsinya lebih kecil. Makan siang lebih besar. Makan malam bisa lebih kecil juga. Tapi nasi goreng itu sesuatu yang dimakan sehari 3 kali, 7 hari seminggu itu kok nggak bosen-bosen gitu lah. Ini sesuatu yang menguntungkan juga gitu. Jadi ya, uh, ini. memang saya kasih saran juga teman-teman bahwa kalau mau membuka bisnis sebaiknya berbasis pada uh, ritual harian sehingga itu dijamin produk Anda akan dikonsumsi tiap hari. Nah, nah
pertanyaan berikutnya, Mas. Ini setelah perkenalan, latar belakang yang melahirkan ide untuk dari B2B ke B2C ini apa, Mas? Silakan. Jadi awalnya B2B itu menarik, Pak Bi. Kenapa? Sekali kita deal gitu ya, itu jelas ngalir lah gitu ibaratnya gitu, omset ngalir dan sebagainya. Tapi kebetulan kami hidup di Jogja, Pak Bi. Yang itu sangat kreativitinya sangat tinggi ya, creativity ya itu sangat tinggi. Jadi hari ini mungkin bulan ini bisa terjadi 10-20 restoran tumbuh. Bulan depan juga terjadi 10-20 restoran itu mati. Sehingga sangat dinamisnya luar biasa gitu, Pak Bi. Sehingga ya itu yang membuat kami agak sedikit sulit ketika kita harus B2B terus. Nah, apa? Karena setiap saat masih jualan. Ternyata B2B-nya kurang gede mungkin kalau skalanya nasional mungkin ya oke lah gitu ya. Alhamdulillah hari ini kita klien kita sudah mulai yang besar-besar yang mungkin established lah secara market dan sebagainya gitu ya. Ada teman-teman kita juga di sini. Nah, tapi hari ini kan semua terimbas, Pak Wi. Contoh hari ini pelajaran paling berharga hari ini terbukti betul bahwa semua B2B yang besar-besar semakin rame B2B-nya itu hari ini semakin ke lockdown duluan gitu. Nah, karena kenapa kemarin saya sempat ikut kelas Pak Bi itu, saya pengen gimana sih kita punya merek sendiri nih biar bisa pertama bisa lebih panjang ya secara umur, bisa bisnis bisa diturunkan ke anak dan sebagainya. Karena banyak beberapa bisnis yang saya lihat bisa turun sampai ke anak-anaknya gitu. Nah, maka akhirnya kita coba ya, kita definisikan tadi latantaya tadi pusing bagaimana bikin DNA-nya, bagaimana bisa jadi pemadam kelaparan. Nah, kenapa? Karena jadi ritual harian yang kalau bisa menggantikan Indomie kalau perlu gitu, Pak Bi. Ibaratnya begitu. Artinya kalau kayak Indomie ya ini nasi goreng. Nasi kan lebih kenyang daripada Indomie ibaratnya begitu. Cuman ini memang perjuangan yang cukup berat gitu ya. Bukan berarti kita menggantikan, tapi memang kita ambil proporsionalnya seperti apa gitu. Karena pertarungannya di dunia per nasi gorengan itu ya semua perusahaan besar juga turun di situ dengan berbagai macam taste-nya. Maka kami mempersempit lagi supaya pasar kita lebih kita ambil medium gitu. Kenapa? Bahan bakunya premium, semua alami, pasta, nggak chemical, non MSG dan sebagainya kita buat seperti itu. Memang edukasinya agak sedikit awalnya agak sedikit sulit, tapi dengan teman-teman yang mulai aware hari ini terhadap kesehatan itu memudahkan kita, Pak Bi. Karena kalau ngomong sehat ya non pengawet, non MSG itu mulai kita ini image ya. Sebenarnya MSG juga no problem. Nah, image ya itu terus bahan bakunya mulai yang premium bukan yang chemical. Nah, ini yang kita pakai yang seperti itu, Pak Bi. Ya. Contohnya begitu. Dan perlu kita sadari bahwa dengan adanya COVID, kesadaran masyarakat tentang kesehatan, hidup sehat itu meningkat. Jadi kalau di segitiga Maslow itu dari kebutuhan yang paling dasar, which is makanan, pakaian dan segala macam, naik juga ke arah safetyness sekarang. Safetyness ini bisa menjadi alat untuk jualan, gitu ya. Nah, itu yang. Nah, saya selalu nasihatkan kepada teman-teman kalau memilih pesaing jangan yang cemen yang bisa dikalahkan gitu ya. Kenapa? Kalau Anda milih pesaing yang cemen, begitu Anda menang, Anda masuk comfort zone, Anda bakal dilewati oleh yang lain. Milih pesaing itu yang gede ya, yang raksasa, yang market leader, yang top of mind, sehingga Anda tidak berhenti fight. Anda terus akan fight untuk mengejar yang nomor satu. Karena kalau Anda mengejar punggung di depan Anda, begitu kelewati, ya Anda sudah kendor larinya. Nah, ini filosofinya kurang lebih seperti itu. Nah, memang betul bahwa nasi goreng itu kalau buatan Indonesia lebih nendang daripada mie goreng gitu. Meskipun mie goreng itu sudah mendidik orang untuk mengingatkan kepada nasi goreng gitu. Karena Indonesia ini bagaimanapun juga nasi. Orang Indonesia belum makan kalau belum makan nasi dan ayam. Jadi walaupun sudah makan Indomie goreng 2 piring, tapi ngomongnya belum makan, baru makan Indomie goreng.
Tapi kalau sudah ketemu nasi goreng sama ayam, baru ya tadi saya udah makan gitu. Nah ini adalah apa namanya wisdom seperti ini harus kita kuasai sehingga kita tidak harus mentok di satu tempat. Baik, pertanyaan berikutnya ini yang menarik nih. Dengan adanya COVID-19 dan larangan keluar rumah, apa pengaruhnya terhadap bisnis Anda? Tadi Anda sudah jelaskan, yang B2B udah hancur sama sekali, udah game over, sekarang mulai merintis B2C ya, karena dan juga yang sifatnya siap untuk dikonsumsi atau siap untuk diolah untuk dikonsumsi di rumah. Monggo silakan. Nih, baik. Jadi langkahnya agak berat ya, Abi. Yeah. Jelas memang saya ya tadi akhirnya semua kolega-kolega kita hubungi karena online juga ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita butuh keahlian juga. Ya, sehingga memang ya dan saya setuju dengan Pak Bi tadi bahwa kalau pilih lawan tanding yang gede sekalian, ya walaupun aslinya saya ngalahin Pak Bi berarti gitu kan. Kamusnya Indomie Pak Bi, banyak Bi. Yang berat itu gitu Pak Bi. Ya, ya ini memang kita dijadikan benchmark kok. Pak Bi bisa dengan Indomie selai laku itu bagaimana caranya kita juga menggeser salah satu evoklist itu ada latan tadi gitu. Supaya apa? Ya benchmarknya jadinya lebih gede gitu kan. Itu memang jadi tantangan kami juga Pak Bi. Nah hari ini ya sangat berefek ya pasti hancur semua. Maka ya cuman alhamdulillahnya ya hari ini yang banter ya, yang laku yang mungkin ya kayak tadi snacking. Nah ini dengan cara akhirnya kita kolega-kolega kita hubungi, kita bisa ada beberapa yang teman-teman minta bantu dan sebagainya. Ya alhamdulillah hari ini kita bisa mulai survive lah Pak Bi. Walaupun mungkin secara omset jauh ya mungkin oke lah kita, tapi hari ini tidak merumahkan karyawannya udah bagus gitu Pak Bi. Sampai seperti itu tidak merumahkan karyawan satu pun itu udah bagus. Nah ini yang kami berusaha perjuangkan itu gitu. Dan teman-teman di sini ya tadinya sempat libur, hari ini nggak boleh libur. Kenapa? Karena ternyata loadnya naik, tapi loadnya memang load yang tadinya load kalau B2B itu kan jelas ritmenya ada apa namanya ada perkiraannya dan sebagainya. Nah hari ini semua tarung bebas Pak Bi. Artinya siapapun boleh masuk dengan jumlah berapapun dan kapasiti berapapun, downsizing semuanya gitu. Nah maka ini teman-teman yang agak berat kan kadang-kadang kita masih berasumsi bahwa kemarin itu bisa kita prediksi. Nah, maka hari ini yang kami lakukan memperlebar jumlah stok, memperkuat jaringan-jaringan, nah, sehingga kita bisa survive. Nah, sehingga jumlah stoknya kalau tadinya kita bisa presisikan gitu. Nah, hari ini kalau Pak Budisman pangkas semua stok kecilin, kalau kita nggak bisa Pak Bi dikecilin Pak Bi. Kenapa? Karena tadinya cuma satu kuantitinya 10, sekarang 10 orang satu-satu belinya. Nah, kayak gitu-gitu loh, Abi. Jadi kuantitinya hari ini kita naik gitu. Ini beda perilaku hari ini gitu. Jadi kita mesti atur betul stoknya bagaimana. Nah, hemat cash flow, atur cash flow luar biasa gitu ya. Nah, itu yang kita kerjakan hari ini, Pak Bi. Sehingga alhamdulillah ya Allah izinkan ya masih bisa survive lah hari ini. Bahkan load ordernya cukup menarik gitu, naik gitu. Walaupun omsetnya drop, tapi karena bidiannya banyak Pak Bi daripada yang partai besarnya gitu. Tapi so far so good untuk growth kita karena semakin retail kita semakin orang semakin akan banyak teredukasi gitu kan. Jadi ya tadinya edukasi secara free lah ibaratnya gitu. Dengan kondisi ini kita memaksa diri kita untuk mengedukasi orang-orang dengan yang effort yang tadinya kita nggak kepikiran ke situ, sekarang jadi kepikiran bagaimana kita mengedukasi orang-orang untuk bisa beli satuan dan sebagainya gitu Pak Bi. Ya, jadi memang kalau bisnis B2B sama bisnis B2C kan bedanya cukup signifikan. Karena kalau B2B itu Anda jualan pada satu orang untuk 100 produk. Ya kan? Jualan pada satu orang untuk menawarkan 100 produk.
Tapi kalau B2C, itu Anda jualan ke 100 orang untuk satu produk. Jadi ada beda nih. Cara jualannya Iya. berbeda. Nah, ini yang mesti kita kuasai ya. Itu Betul, yang pertama. Nah, Pak Budi juga mengatakan bahwa siapa Pak Budi? Pak Budi itu Pak Budi Isman, guru kita semua. Dia mengatakan kali ini the name of the game adalah cash is a king. Jadi siapa yang megang cash, siapa yang megang cash, itulah dia yang menjadi raja. Artinya cash itu lebih utama daripada daripada kita mempunyai tagihan istilahnya gitu. Nah, betul. Kalau tadinya cari cash-nya itu dari margin, karena kita B2B, sekarang cash-nya itu dari volume, dari jumlah orang yang membeli. Meskipun marginnya kecil gitu. Jadi kali ini semua orang dipaksa untuk bisnis uang receh. Ya, nggak bisa lagi bisnis uang belaka. Betul, Abi. Betul sekali itu. Ya. Jadi mau korporat kayak mau UKM kayak semua basisnya sama sekarang. Jadi kita mulai sama-sama di riset berangkat dari tempat yang sama. Nah, perbedaannya kalau korporat itu kalau melakukan penambahan produk atau perubahan produk itu rapatnya bisa 2 tahun. Tapi kalau UKM itu tinggal ngesot aja udah ganti formula kan. Ya, betul Abi. Betul sekali Abi. Jadi ini apa namanya? Mungkin ada saran-saran dari Mas Irawan dari pengalaman Anda untuk teman-teman yang tadinya itu klien Anda restoran atau warung-warungan gitu, dengan adanya dengan adanya pengurangan traffic, otomatis kan penjualannya merosot. Nah, kalau restoran masih bisa bertahan karena makanan tetap dibutuhkan, yaitu dengan delivery. Nah, sekarang ketika delivery ini ada perubahan sikap nih, karena kalau tadinya itu food experience-nya di restoran, sekarang food experience-nya di rumah gitu. Nah, Mas Irawan kan juga melakukan hal yang sama, tadinya membantu restoran agar supaya food experience-nya itu bagus di restoran, sekarang Anda jualan ke rumah. Bagaimana Anda bisa menjaga bahwa rasa yang dinikmati oleh konsumen di restoran itu sama dengan rasa yang dinikmati oleh konsumen di rumah. Apalagi sekarang kokinya bukan lagi koki restoran, tapi kokinya adalah ibu-ibu rumah tangga. Monggo silakan. Ya, baik Pak Win. Maka tadi ada beberapa produk yang akhirnya kita develop ulang semuanya. Tadi kalau nasi goreng tadi itu jelas ya itu core yang kita kembangkan. Nah, hari ini kita juga mengembangkan seperti lauk-lauk siap saji, ada ayam. Ya mau nggak mau Pak Bi, artinya ini surviving ya. Karena kalau kita hanya ini core kita nih bumbu nih. Nah, kadang-kadang mereka juga agak sedikit sulit ketika kita paksain gitu. Maka kami hari ini sedang membuat beberapa macam ya produk ya, bahwa ini bisa kita serving di rumah dengan contoh ini yang sedang kita develop ke depan, menu 1 minggu. Sehingga dengan beli 1 kali itu bumbu 1 minggu Anda pasti akan ganti-ganti nih. Ada nasi goreng, ada ayam goreng, ada lodeh, ada sayur asem, ada soto, ada rawon, ada gulai, ada kayak gitu loh Pak Bi. Nah, ini yang sedang kita kerjakan untuk lebih kreatif lagi ke sana. Karena kalau satu tok kita tekuni itu juga kurang, kadang-kadang nggak masuk juga kalau kita paksa-paksain gitu ya. Maka itu pertama. Kedua, perilakunya berubah Pak Bi. Ternyata hari ini selain orang bagaimana serving di rumah, itu bahwa proses penghantarannya itu juga jadi problems. Di beberapa klien minta dibungkus pakai plastik yang double, di wrapping, sehingga sampai di rumah dia bisa cuci ya, ada parnonya dikit gitu Pak Bi. Nah, bisa dicuci dan sebagainya. Nah, ya ini jadi hal yang tantangan juga buat kita ketika kita mendevelop makanan ya, harus dengan kondisi yang seperti itu. Maka kami membuat double packaging.
Kalau bumbu nasi goreng udah nggak ada masalah karena itu bumbu bisa di bisa disobek dan buang gitu ya. Artinya bumbu luarnya it's okay. Bisa dicuci dan sebagainya. Tapi kalau untuk makanan-makanan yang kita develop yang lainnya itu kita dibikin double packaging sehingga packaging yang luar bisa dicuci tetap sehat gitu ya. Katanya takut wah kalau yang dibawa dengan delivery dan sebagainya bisa kena virus dan sebagainya. Contohnya begitu walaupun ritme-ritme sehat itu sudah mulai mereka buat gitu ya. Nah, sampai akhirnya bisa sampai di rumah dengan kondisi yang safe, bisa dicuci, mau diapakan lah gitu, dibuang bungkus luarnya, dalamnya masih safe gitu karena kita memang double packaging. Salah satunya itu Pak untuk membuat konsennya lebih ke safety, hygiene sampai di rumah. Ya. Hari ini perilakunya orang sudah berubah, bergeser ke situ, tidak hanya enak dan nikmat, tapi mereka bisa masak di rumah, bisa dipanaskan di rumah, sehingga lebih safety terhadap misalnya dia ada paparan di luar itu dia bisa masak dengan kumannya virusnya mati dan sebagainya sehingga itu lebih aman. Maka dibuat bagaimana caranya bisa dimasak kembali di rumah, bisa dipanaskan kembali di rumah dan dalam proses penghantarannya itu harus memang ya sedikit tricky lah gitu, sedikit tricky dengan di double packaging gitu. Nah itu mungkin beberapa yang mungkin teman-teman pegiat kuliner yang lain juga bisa mengikuti karena kalau hari ini kita normal hanya dikirim begitu saja ya mungkin sedikit sulit, mungkin sudah mulai beralih ke setengah matang atau ready to cook ya, jadi tinggal dipanasin gitu karena kalau dia harus dipindah restorannya dipindah diantar ke rumah ya kalau nggak panas itu kadang-kadang masih jadi ya mohon maaf hari ini pada parno semua itu agak berlebihan saya lihat itu tuh begitu sehingga makanya budaya masak itu jadi ada gitu loh. Kenapa? Lebih safety, lebih mereka merasa lebih hygiene, bisa dipanasin dan sebagainya. Nah itu seperti itu, Pak Bi. Ya, jadi begini, mungkin untuk pengembangan ke depan, Anda sudah mulai beralih dari 4P untuk marketingnya, jangan hanya produk saja, tapi harus Anda masuk ke 4C, ya 4C yang paling mutakhir, karena 4C itu ada 2 periode ya. Jadi sampai dengan tahun 90, orang masih percaya kepada produk does the selling gitu ya. Nah, ketika tahun 90 lewat sampai dengan 2010 bahkan lewat gitu, itu ambil aja tahun 2010 itu adalah customer does the selling. Jadi yang menjual itu customer. Nah, sekarang ini kata kuncinya bukan lagi produk, bukan lagi customer, tetapi co-creation does the selling. Jadi kalau Anda membuat produk dan namanya bumbu itu kan topping kan sebetulnya. Karena bumbu itu topping, maka toppingnya mau pedas, mau banyak, mau sedikit, itu kan co-creation, Mas. Jadi orang itu membeli yang dia mau sendiri. Karena kalau tadinya pertama itu adalah produk does the selling, kemudian adalah customer does the selling, yang akhir-akhir ini sudah menjadi personal does the selling. Jadi you are selling to a person, bukan customer, bukan target market ya, tapi sudah personal. Nah ini yang mungkin mengakibatkan kita harus punya macam-macam ya. Kalau bumbu nasi goreng itu bisa dari Aceh sampai Papua itu ada perbedaan rasa kan itu. Nah itu saja sudah menjadi sesuatu yang masuk ke personal kan. Nah, Oke, Mas. Sekarang waktu tinggal nggak terasa tinggal 20 menit ya. 15 menit kita pakai untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya. Ini ada silakan teman-teman kalau mau bertanya. Ini ada saya nggak tahu ini Dodo Dewanto ini apakah alumni atau bukan, tapi dari tadi dia jualan tahu di acara saya ini. Rasanya kurang etis ya. Sebaiknya kalau Anda masuk, itu Anda mengikuti topik yang sedang kita bicarakan. Karena kalau enggak, Anda nanti dianggap spamming kan gitu ya. Jadi saran untuk Dodo mungkin Anda tidak paham, tapi sebaiknya hentikan cara-cara seperti itu.
Baik. Jadi pertanyaan yang ada sebentar. Ini saya agak sulit untuk scrolling ke bawah. Ya. Sebentar. Ini sulit bener sih. Oke, kalau ini dari Apotek Griatama ID. Kalau Latanta brand baru atau sudah lama Pak Irawan, bagaimana brand tersebut menurut Pak Bi? Silakan Mas Irawan dulu jawab. Jadi core kita sebenarnya based by B2B. Jadi ini memang Latanta ini brand baru yang kita buat ya. Setelah saya ikut kelasnya Pak Bi kemarin, akhirnya bagaimana sih bikin brand? Selama ini dalam pikiran saya, brand itu ya just merek, logo gitu ya. Ternyata brand itu tidak sekedar itu. Bagaimana itu masuk di Evoplease, bagaimana masuk di beberapa apa memorinya customer untuk jadi pilihan, bagaimana nancepin itu supaya jadi ya itu suatu PR satu yang jadi pilihan orang, itu suatu PR yang cukup berat menurut saya. Ini karena memang kami baru kita rintis. Memang ya saya setelah dari Pak Bi itu banyak PR yang dikerjakan. Emang saya belum punya. Sampai waktu di tempatnya kelasnya Pak Bi kan saya belum punya merek sendiri Pak Bi itu. Itu kan baru saya coba tes pasar aja memang gitu ya. Nah, sampai akhirnya gini ya, bikin merek tuh gini ya. Ya memang jadi memang ya ini harus dipikirkan dengan serius gitu ya. Kan nih ternyata PR-nya itu nggak mudah Pak Bi. Sampai hari ini ya masih terus dikerjakan, masih belum kena gitu ya. Masih tetap ada geser sana, geser sini dan sebagainya. Ya memang merek baru yang sedang kita rilis untuk masuk di pasar medium, yang itu kami pengen ya benchmarknya tadi kita ya makan nasi itu lebih kenyang daripada makan Indomie lah gitu. Ya, seperti teman-teman sempat ribut itu kan, nah wah diet gagal, nah ya memang kita diet besok lagi gitu, kata Kang Dodi kan gitu kemarin. Ya. Nah, jawaban dari saya, bagaimana merek Latanta menurut Pak Bi? Jujur aja, Mas Irawan tidak pernah konsultasi sama saya tentang merek Latanta ini, dan itu bahasa apa saya nggak tahu, dan maksudnya apa, artinya apa saya juga nggak tahu gitu. Tapi untuk orang-orang baby boomer seusia saya, Latanta itu mengingatkan kita sound-nya itu seperti La Bamba. La Bamba itu lagu Spanyol yang sangat terkenal pada zamannya ya, sehingga itu menjadi familiar untuk didengar. Artinya apa dan segala macam, kadang-kadang nggak ada artinya itu malah menarik perhatian. Jadi itu pendapat saya tentang merek ya. Nah, ciri khasnya B2B itu memang menggunakan 4P karena fokusnya pada produk ya. Sehingga kalau misalnya ada brand itu sifatnya ya hanya 4 itu, logo, merek, color corporate color, dan yang terakhir packaging. Jadi hanya 4 itu saja yang dipikirin kalau Anda bisnis B2B. Tapi kalau B2C, wah, brand itu menjadi sesuatu yang beda. Itu memang aneh pun beda. Jadi zamannya sudah mengarah kepada zaman customer. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya, sebentar. Oke, kalau mendapatkan produk bumbu, bagaimana caranya? Nah, bagaimana cara beli Latanta nih? Kalau mau nyoba nasi goreng itu, belinya ke siapa? Apakah cukup masuk Instagramnya Mas Irawan? Tolong disebutkan Instagramnya, akunnya apa, supaya teman-teman bisa. Atau nomor teleponnya Mas Ir berapa? Silakan. Agak susah nih Pak ini. Jadi ini PR memang Pak Bi. Kami punya Instagram, kita punya Latanta, Bumbu Latanta, @bumbulatanta. Itu ada Instagramnya sendiri. Monggo nanti kalau mau cari bisa lihat di sana. Di Shopee juga kita sudah ada. Kita sudah masuk di Shopee, artinya di marketplace kita sudah mulai masuk. Ya ini sekali lagi Pak Bi, memang satu PR tersendiri masuk B2C itu yang memang ya lika-likunya luar biasa. Tadinya hanya satu yang kita pikirin, satu customer dengan satu mau gitu ya. Nah sekarang ini
customer tahu ini maunya apa sih? Nah, ini PR-nya begitu ternyata hari ini. Ya, ya. Nah, itu teman-teman bisa bisa begitu atau mungkin boleh DM saya di Irawan Kusumo C8 Irawan Kusumo C18 boleh di situ juga boleh. Ya, tapi yang jelas Latanta punya akun IG juga ya di Bumbu Latanta @Bumbu Latanta atau di Shopee Nah, bisa paling mudah di Shopee paling mudah. Karena ada ya, garansinya, kalau Shopee kan ada garansinya kalau nggak sampai dan sebagainya. Kenapa kita pakai Shopee itu karena begitu. baik, siap. Eh, cuma say hello kok, Pak. Lah, kok ngumpul di sini semua teman-teman se-Indonesia. Waduh, ini padahal Mardiku juga lagi on air ini, jadi kenapa nggak ikut Mardiku aja kalian? Lebih rame di sana. Pak, gimana cara benar memviralkan brand? Wah, ini tanyanya ke saya. Nanti kalau saya live tersendiri aja, nanya lagi. Ini dari Weni Trisuryani. Banyak orang pintar bikin produk baru, tapi belum tentu pintar jualan. Menurut Pak Pi dan Pak Ir, gimana cara strategi jualan yang efektif di saat seperti ini, khususnya B2C? Ya, Weni, saya komentari dulu ya. Saya mengutip perkataannya Kang Dewa. Kang Dewa itu bilang bahwa tidak semua dokter itu bisa bikin rumah sakit, ya. Karena di rumah sakit kerjaannya ngobati orang sakit, itu kerjaan dokter, betul. Tapi untuk menjalankan sebuah rumah sakit itu diperlukan keahlian lebih dari sekedar mengobati orang sakit. Ya, ini kata-kata yang jelek banget nih. Jadi kalau istilahnya Mas Ir ini ahli bikin bumbu, pasta, dan segala macam yang tadinya dijual ke restoran, sekarang harus jualan langsung ke konsumen. Ya, maka perlu ilmu tambahan, makanya tadi Pak Ir juga belajar ke Pak Budi Isman untuk belajar tentang manajemen, belajar tentang marketing, belajar tentang bisnis, kemudian belajar ke saya juga tentang bagaimana membangun brand. Tidak cukup hanya ahlinya saja, gitu ya. Nah, lain dengan saya, karena saya ini ahli brand, tapi saya juga punya bisnis, dan saya juga menolong atau membantu bisnis dari klien-klien saya. Jadi, walaupun saya ini selalu mengaku hanya tukang brand, tapi saya juga ngerti tentang kaidah-kaidah bisnis, itu aja. Karena berhubungan dengan banyak orang. Monggo, Mas Ir, komentarnya. Nih, ya betul Pak Bi. Ya, sangat betul. Jadi memang beda karakter tadi. Nah, bagaimana sama seperti saya pada di awal bahwa saya hari ini belajar banyak tentang bagaimana mengelola restoran. Karena tadinya saya hanya bisa bikin bumbu yang oke, kita jual di restoran, ternyata ilmu restoran itu tidak cukup hanya bisa buat bumbu gitu Pak Bi. Maka kukut juga restoran saya 80 cabang itu kukut juga Pak Bi gitu. Itu selesai juga berantakan gitu. Nah, maka tadi saya pesan di awal buat teman-teman untuk buat sebuah bisnis yang kuliner itu memang butuh kalian lebih, tidak hanya sekedar bisa masak. Masakan enak, iya, itu wajib gitu ya. Tapi bahwa sebuah restoran itu dikelola dengan sebuah manajemen yang baik, cash flow-nya harus baik, stoknya harus baik, marketingnya harus baik. Nah, itu hal yang berbeda, tidak hanya sekedar membuat sebuah bumbu. Nah, hari ini juga sama di Latanta ketika kami masuk B2C itu ya luar biasa. Nah, mulai dari mana? Ya online-nya kita kerjain, terus tadi jaringan, terutama teman-teman jaringan yang banyak membantu, kolega-kolega dari jaringan yang mungkin bisa bikin brand, teman-teman dari jaringan yang lain. Nah, ini kita pergunakan semua untuk bisa untuk bisa memperluas customer base kita, karena mereka sudah eksis duluan, punya jaringan lebih banyak. Nah, ini waktunya era kolaborasi, sehingga bisa ada percepatan-percepatan yang kita bisa capai. Nah, itu gitu Pak Bi, mungkin namanya. Ya, ini ada pertanyaan dari alumni juga nih, Najwa Inspira, dari kalau nggak salah dari Jawa Timur nih. Jawa Timur bagian selatan, saya lupa nama desanya. Assalamualaikum Pak Pi dan Mas Irawan. Kalau saat ini zamannya apa Pak Pi?
lebih ke B2B atau B2C? Monggo Mas Irawan. Hari ini, ya, seperti Pak bisa sampaikan tadi, ya, jadi sudah mulai personal dah selling ini memang harus sentuhannya personal. Dari B2C sudah benar-benar jadi apa ya, satu-satunya orang mesti diperhatikan untuk bisa melihat bagaimana perilakunya yang berubah hari ini. Memang jadi kalau kita B2B itu ya masih mungkin dengan kerajaan-kerajaan kecil nih mungkin ya. Ini saya pernah kerajaan kecil itu masih gini. Mungkin ketika di Jawa Timur ada raja kecilnya di Jawa Timur siapa, kita bisa ke pemain yang menyentuh ke lokal-lokal di Jawa Timur. Jawa Barat siapa, ke lokal-lokal Jawa Barat. Terus begitu. Artinya itu masih mungkin B2B-nya. Tapi memang hari ini orang lebih seneng direct, beli langsung dapat gitu. Dia bisa ada experience-nya. Ya walaupun itu PR yang ya cukup lumayan lah dari Pak Bi yang harus dikerjakan gitu ya. Jadi gitu mungkin. Iya, Itu iya. Pak Bi. Ini saya ingat nih, Najwa ini dari Tulungagung kalau nggak salah. Nah, betul zamannya sekarang karena COVID ini menjadi dipercepat. Tapi eranya memang sudah era personal sekarang. Jadi kalau istilahnya itu jualan itu sekarang udah lebih kepada kebutuhan personal, bukan lagi kebutuhan komunal atau bukan lagi. Nah, demikian juga dengan marketingnya. Marketingnya pun mengacu kepada personal ya. Jadi contohnya tadi co-creation itu bagaimana orang tadi juga menentukan produk yang mau dibeli. Jadi gampangnya kalau kita ke restoran Padang atau ke warung Tegal kan kita habis nasi itu diambilin nasi, terus mau pakai rendang, taruh rendang, sayur, cabai hijau. Nah itu adalah co-creation. Sebetulnya kita udah mengenal lama, teman internet marketer gaya-gayaan aja pakai nama co-creation, padahal itu kita sudah kenal lama. Yang kedua, kalau tadinya itu adalah price ya, kalau 4P itu kan produk, price, place, promotion. Produk sudah berganti ke customer, customer sudah berganti ke co-creation. Ini sudah 4C yang kedua. Kemudian kalau tadinya price berganti menjadi cost, sekarang sudah menjadi currency. Jadi currency itu nilai tukar. Apakah co-creation yang dilakukan itu sepadan dengan uang yang dikeluarkan oleh customer. Jadi kalau tadinya kita hanya memikirkan harga dari produk, which is HPP plus profit, sekarang harus diperhitungkan juga cost yang dikeluarkan oleh customer ketika sampai kepada produk kita. Ongkos parkirnya, ongkos trafficnya, bensinnya, dan segala macam. Jadi sekarang itu apakah cost yang dikeluarkan oleh customer itu sepadan dengan produk yang dia maui. Ini arahnya ke sana. Jadi currency bukan lagi price. Kemudian yang ketiga adalah distribusi. Kalau tadinya itu distribusi sudah berubah menjadi convenience, artinya mendekatkan produk kepada konsumen. Ini zamannya tahun 90-an Pak Ir, ini lahirlah banyak convenience store yang dimotori oleh 7-Eleven yang sekarang sudah almarhum, tapi brandnya masih kuat di kepala kita. Nah, itu sekarang sudah berganti, convenience itu berganti kepada communal activation, jadi mengaktifasi komunal. Jadi tadi Mas Ir mengakui bahwa sekarang itu distribusi harus melibatkan jaringan Pak Bi. Ada reseller, ada agen, teman-teman, kolega, semuanya itu harus kita gerakkan agar supaya produk kita sampai ke masyarakat. Nah, yang keempat, kalau tadinya itu adalah promotion, 4C pertama diganti dengan communication, dan sekarang sudah diganti dengan conversation. Conversation itu artinya komunikasi dua arah, sifatnya personal. Nah, apakah Anda sudah melakukan itu di media-media personal seperti WA? Apakah kalau Anda nyebar berita di WA terus ada yang komen, Anda jawab apa enggak? Kalau nggak dijawab ya berarti Anda cuma broadcast. Kembali ke zaman saya dulu, zaman orang-orang tua menyampaikan komunikasi dengan broadcast. Sekarang dengan komunikasi dua arah ya. Jadi conversation ini yang
Betul, Pak Bi. teman-teman lupa atau mungkin belum tahu juga sih ya. Karena sekarang ini brand loyalty itu nggak cukup ya. Betul, Kalau betul. ada yang mengajarkan brand blueprint, kemudian dengan posisi segala macam, itu kan baru gambar birunya, cetak birunya. Betul. Tapi sampai Betul. ke masyarakatnya bagaimana? Ini harus Betul. ada harus ada terjemahan. Betul. Jadi seorang arsitek belum tentu bisa bangun rumah, karena dia butuh mandor, dia butuh tukang yang bisa membangun rumah. Jadi ini ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Jadi nggak cuma sekedar tahu strategi, kemudian seolah-olah strategi itu sudah menjadi sebuah solusi. Tidak ya. Jadi perlu adanya implementasi, atau kalau kata istilah Pak Budisman, kunci daripada keberhasilan sebuah bisnis bukan pada strategi, tapi pada eksekusi. Nah ini. Ya, jadi kalau kita nggak tahu medannya, nggak bisa. Jadi sekarang brand loyalty aja nggak cukup, harus sampai kepada brand advocate, orang yang membela brand kita. Ya, jadi nggak sekedar loyal, tapi juga bahkan mengkultuskan dan bahkan sampai kepada advocate. Jadi harapan saya sebetulnya alumni saya itu bisa menjadi pembela saya gitu. Kalau misalnya tentang keilmuan atau tentang pengalaman dan segala macam. Jadi itu adalah tujuan terakhir daripada brand adalah brand advocate. Ini sangat diperlukan pada saat keadaan seperti sekarang ini. Contohnya, Indomie itu sudah top of mind dari evoklis kita. Dan kalau sudah top of mind dan sudah ada pembela-pembelanya dan loyalisnya, keadaan apapun dia akan dibeli. Ya, bahkan begitu ada pandemi, begitu ada lockdown, yang dibeli pertama orang adalah Indomie. Indomie, betul. Ketika brand Anda sudah top of mind, ketika brand Anda sudah menguasai pikiran dari konsumen, Anda tidak perlu takut terhadap keadaan apapun. Nah, itu kekuatan dari brand. Tapi produk itu bisa hilang. Saya kasih contoh tadi, 7-Eleven itu masih kuat dalam pikiran kita meskipun di Indonesia sudah nggak eksis lagi. Ya. Jadi inilah investasi yang namanya brand. Pak Ir, waktu tinggal 3 menit, kita bagi-bagi 2 menit untuk Anda 2 menit untuk Anda merangkum, nanti 1 menit saya pamitan. Silakan. Oh, ya, Pak Bi. Buat teman-teman semua, yang jelas ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, jagain cash. Tadi Pak Bi sampaikan, cash is king. Ya, hemat-hemat bagaimana bahwanya bisa semua transaksi minimal mungkin. Apapun yang dilakukan itu menghasilkan impact ke perusahaan kita gitu ya. Cash-nya diatur betul, jangan sampai loss gitu. Terus yang kedua, tetap lakukan transaksi, apapun itu, sekecil apapun itu. Sehingga tetap berjalan, ya. Tetap mengayuh sepedanya, walaupun cukup berat, luar biasa gitu. Suatu saat pasti akan sampai di tujuannya gitu. Karena memang hari ini tes mentality, kesabaran, ketangguhan itu teruji betul ini. Ini ujian yang paling top saat ini kawah cara dibunganya seperti ini. Entah berapa lama gitu ya. Nah yang ketiga, berkolaborasi. Seperti tadi semua jaringan, linknya, ya tadi antara BBB saja kalau dibuat tukar-tukar produk udah keren banget lah gitu. Insya Allah bisa saling menghasilkan yang luar biasa. Kita bisa dapat masker, bisa dapat bumbu, bisa dapat frozen food, bisa dapat bakso. Nah kan contohnya begitu, bisa dapat kopi, ya punya Om Danang dan sebagainya. Nah, itu kalau memang kita bisa create ya, bisa ditulis dengan bagus dengan Mas Oksan. Nah itu keren semua itu jadinya kalau kita gabungkan jadi satu gitu tadi. Nah makanya ayo teman-teman, apa yang bisa kita kolabkan. Hari ini zamannya kolaborasi, terutama teman-teman yang satu alumni, ya rapatkan barisan, ya, kita bangun, ya oke lah udah terjadi, siapapun penyebabnya udah terjadi COVID pandemi ini. Sekarang bagaimana solvingnya kita survive. Nah itu mungkin itu Pak Bi. Note 3 hal tadi, Pak Bi. Ya, Mas Ir, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diwakafkan kepada kawan-kawan dan juga ilmunya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir hari ini atas waktunya dan perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi